Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessandro Septembrian dengan NIM 118. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran Islam dalam bidang akidah. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Islam adalah agama yang diyakini sempurna oleh pemeluknya. Diyakini sebagai agama yang sempurna karena tidak hanya mengatur tentang persoalan-persoalan ritual saja, melainkan mengatur segala aspek kehidupan. Akidah merupakan kepercayaan atau keimanan, tepatnya di dalam hati dan jiwa. Kata akidah berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, akidah berarti ikatan. Dan secara terminologi, akidah berarti sesuatu yang dimaksud dalam kepercayaan itu sendiri tanpa disertai perbuatan. Akidah dalam tubuh manusia ibarat kepalanya. Maka apabila suatu umat sudah rusak, bagian yang harus direhabilitasi adalah akidahnya terlebih dahulu. Disinilah pentingnya akidah ini, apalagi menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia akhirat. Sebagai dasar, tauhid memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang muslim. Sejarah pemikiran akidah Islam, Mu'tazilah dan Asy'ariyah memerintahkan bahwa Tuhan adalah zat yang berfirman atau al-mutakalim dan Al-Quran adalah kalam Allah. Namun, keduanya berbeda pandang tentang kalam Allah tersebut. Bagi Mu'tazilah, sebagaimana telah disampaikan di muka Al-Quran atau kalam Allah, itu adalah baru dan diciptakan. Dari sebagian simpulan dikatakan isi Al-Quran diantaranya adalah perintah dan larangan. Pemikiran Mu'tazilah dan Asy'ariyah keduanya saling berhubungan dan merupakan penjabaran dari pokok akidah yang sama. Namun penyebab dan yang melatar belakangi pemikiran Asy'ariyah adalah dampak dari Mu'tazilah itu sendiri. Mengenai dampak pemikirannya adalah timbulnya perpecahan, keresahan, dan perasaan takut di antara kaum muslimin sebagai akibat dari kekerasan dan pemaksaan orang-orang Mu'tazilah dalam menyampaikan dan menanamkan pemikiran-pemikirannya, khususnya dalam masalah Al-Quran. Karena itu, Al-Asy'ari atau Asy'ariyah merasa harus bertindak dan mengatasinya. Adapun beberapa tokoh di bidang akidah, yaitu yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang berani menyuarakan pembaharuan di tengah arus dominasi Barat. Ia berpendapat bahwa kemajuan pengetahuan Barat sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga ia begitu mengapresiasi pencapaian Barat tersebut. Yang kedua, Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah keturunan ulama terkemuka di wilayah tersebut. Beliau memandang persoalan tauhid merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam, sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka ia segera meluruskannya. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Dia merupakan penganjur yang tersukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntutan zaman modern. Walaupun pada saat itu, ia diserang oleh orang-orang yang memandang bahwa pembaharuan dan pendapat-pendapatnya membahayakan kaum muslimin. Kemudian kita masuk ke ajaran akidah Islam. Yang pertama, dasar dan status ajaran akidah Islam. Telah diungkapkan di atas bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber ajaran akidah dan syariah. Karena itu, setiap ajaran harus berdasarkan ketetapan yang digariskan di dalam kedua atau salah satu sumber tersebut. Ucapannya harus dilandasi oleh sikap percaya pada umumnya. Maka lebih dari itu dan utama dalam hidup keberagamaannya. Kepercayaan dalam hidup keberagamaan adalah mutlak, sebab tidak ada agama tanpa kepercayaan. Bahkan agama merupakan perwujudan dari kepercayaan itu sendiri. Oleh karena itu, ajaran akidah Islam berstatus sebagai pokok atau ajaran pokok agama. Yang kedua, sifat dan fungsi ajaran akidah Islam. Dengan sangat dasar di dalam Al-Quran dan hadis serta statusnya sebagai yang pokok, maka ia mempunyai sifat yang sangat dominan di dalam semua ajaran Islam,
sifat-sifat akidah Islam itu sebagai kebenaran mutlak, mengikat secara mutlak dan tetap. Fungsi ajaran akidah Islam adalah untuk memberi kepastian tentang pokok-pokok dan prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dan pangkal tolak bagi kehidupan dan aktivitas umat manusia atau kaum muslimin. Hanya dengan dasar akidah atau kepercayaan itulah seorang dapat hidup secara benar dan memiliki kehidupan yang bermakna. Kesimpulan, dari pembahasan tentang sejarah pemikiran Islam bidang akidah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh aspek permasalahan yang diajukan oleh para mutakalimin mencakup ajaran dan pemikiran di dalam bidang akidah Islam. Antara keduanya berbeda dalam dasar, status, sifat, dan fungsinya masing-masing. Ajaran akidah Islam yang berdasar Al-Quran dan hadis serta merupakan ajaran pokok agama adalah benar mutlak, mengikat secara mutlak dari setiap ajaran yang telah digariskannya. Sedangkan pemikiran akidah Islam yang berdasar akal dan konsep-konsep serta formulasi pemikiran tentang ajaran akidah Islam adalah relatif mengikat secara relatif dari setiap konsep yang ditawarkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.